dengan Dr. Giovanni Indah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, sebelum kita membahas lanjut mengenai ISK, apa itu sebenarnya ISK? ISK adalah infeksi sepanjang saluran kemih, mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih hingga ke uretra. Dan ISK sendiri ini dibagi menjadi dua, yakni ISK atas dan ISK bawah. Untuk ISK atas itu mengenai ginjal dan ureter, dan dikatakan ISK bawah apabila mengenai ke arah kandung kemih dan ke arah uretra. Nah, kemudian apa yang menyebabkan ISK ini? ISK ini disebabkan oleh adanya infeksi bakteri yang masuk melalui ke arah uretra dan dapat naik ke arah atas. Kemudian pada populasi apa sih yang rentan terkena ISK ini? Yang pertama pada wanita. Ini wanita seringkali lebih mudah terkena ISK. Kemudian yang kedua pada wanita hamil. Kemudian pada wanita yang sudah mengalami menopause, karena pada orang-orang yang sudah menopause terjadi ketidakseimbangan hormonal sehingga berpengaruh juga pada aktivitas bakteri. Kemudian pada orang-orang dengan penggunaan kateter atau selang pipis. Kemudian pada orang-orang dengan penurunan sistem imun, seperti misalnya orang diabetes atau orang imunokompromis yang lainnya. Kemudian pada anak-anak yang mengalami anomali kongenital atau kelainan saluran kemih sejak lahir. Kemudian pada hal-hal yang menyebabkan adanya obstruksi dari saluran pipis sendiri, bisa dari batu saluran kencing atau bisa juga dari pembesaran prostat atau hal-hal lain yang menyebabkan obstruksi itu. Nah, kemudian apabila kita terkena ISK, apa sih gejalanya? Yang pertama adalah gejala-gejala seputar dengan pipisnya sendiri. Jadi pipisnya dapat menjadi lebih sering, kemudian anyang-anyangan, kemudian pipis dapat terjadi kayak seperti rasa lebih sensasi terbakar atau panas gitu. Kemudian pada saat malam hari lebih sering frekuensi untuk pipisnya, dan ada rasa urgensi atau ketidakmampuan untuk menahan pipis. Selain masalah dari buang air kecilnya sendiri, bisa juga ada gejala seperti nyeri perut bagian bawah. Itu apabila ISK-nya mengenai ke bagian bawah. Dan apabila ISK-nya sudah naik ke bagian atas, selain ada gejala dari ISK bawah sendiri, juga dapat disertai gejala-gejala seperti demam, mual, muntah, dan kemudian dapat ada gejala nyeri pinggang gitu. Kemudian apabila kita mengalami gejala-gejala seperti itu, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus segera berobat ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian nanti dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yakni ada tanya jawab, kemudian akan dilakukan pemeriksaan, dan apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, kemudian akan dilakukan terapi yang adekuat. Nah, selain dari terapi dari dokter, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Yang pertama adalah konsumsi airnya harus lebih banyak. Jadi minum air putih sebanyak 2 liter per hari. Ini pada orang-orang tanpa gangguan ginjal sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, jaga higienitas. Jadi jangan sampai celana dalam dilembab. Kemudian setelah habis pipis harus selalu dikeringkan. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan produk-produk yang mengiritasi di saluran kemihnya. Jadi jangan pakai produk-produk yang macam-macam gitu. Dan kemudian yang keempat adalah hindari melakukan hubungan seksual ketika sedang mengalami ISK ini gitu. Dan apabila diberikan pengobatan harus dilanjutkan sampai dengan tuntas. Ya, sekian pembahasan saya mengenai ISK pada siang hari ini. Semoga ilmunya dapat bisa berguna untuk kita semua. Ya, terima kasih.